3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? My name is Halma Andri and I will be presenting 5 topics as part of the midterms assessment for the course Theories of Translating and Interpreting. A few moments later. Materi 1. So what do you know about translation? Translation is transferring meaning from a source language to a target language while keeping message, tone, and intent intact. Jadi translation atau penerjemahan itu ialah bagaimana proses kita mengalihkan dari sumber bahasa ke target bahasa tanpa mengurangi pesan yang terkandung di dalamnya, nada maupun maksud asli dari hal yang ingin kita terjemahkan tersebut. Kemudian syarat bagi penerjemahan. Syarat bagi seorang penerjemah yang pertama ialah master source and target language, yakni dia harus memahami sumber language dan target language, and then understand the subject matter, yakni memahami topik atau bidang isi teks. Kemudian types of translation itu ada 2. Yang pertama adalah human translation, kemudian machine translation. Kedua ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari human translation ialah ia bisa menangkap nuansa seperti humor atau sindiran. Kemudian cocok untuk konteks yang sensitif atau kreatif. Akan tetapi sedikit kekurangannya ialah slower and more costly. Ia lambat dan mahal karena ketika kita ingin menggunakan human translation, kita harus membayarnya. Kemudian machine translation. Machine translation memiliki kelebihan, yakni fast and low cost. Ia memiliki cepat dan murah. Artinya ketika kita menggunakan mesin atau aplikasi-aplikasi itu, kita tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya sekadar kuota sekian MB kita sudah bisa menerjemahkan bahasa-bahasa yang kita inginkan. Kemudian cocok untuk teks internal atau berskala besar. Akan tetapi memiliki kekurangan, yaitu kurang mampu memahami konteks atau nada seperti sebuah sindiran atau humor. Itulah kekurangan dari mesin translation. Translation strategis. Translation strategis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama struktural strategis dan yang kedua semantik strategis. Struktural strategis itu fokus kepada grammar, struktur atau urutan kata. Nah, struktural strategis itu terbagi menjadi 4. Ada addiction, ada subtraction, ada transposition, and then modulation. Addiction itu penambahan kalimat terhadap target language. Contohnya short language-nya itulah anak lucu. Nah, target language-nya itu the child is cute. Ada penambahan kata the dan is untuk membentuk kalimat lengkap. Kemudian subtraction itu mengurangi elemen-elemen atau makna yang tidak penting ke target language-nya. Contohnya source language-nya atau sumber language-nya itu her husband is an engineer. Nah, target language-nya suaminya ialah insinyur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah transposition, yakni change word atau sentence struktural, yakni mengubah kata atau struktur kalimat. Contohnya ialah source language-nya itu big house, target language-nya itu rumah besar. Di mana ada perubahan kalimat atau struktur kalimat, di mana big house menjadi rumah besar. Musical instrument menjadi alat musik. Dan kemudian ialah yang terakhir, modulation, mengubah sudut pandang atau cara penyampaian makna agar terasa alami. Contohnya source language, he broke her heart, artinya dia membuatnya patah hati. Dari tindakan fisik menjadi perasaan yang diungkapkan secara idiomatis. Kemudian yang kedua ialah semantik strategi. Semantik strategi itu ada penjelasannya. Semantik strategi itu ialah lebih fokus terhadap
maknanya, nuansa dan juga kealamian dari source language-nya. Nah, semantik strategi terbagi ada 5. Yang pertama ada borrowing, ada cultural equivalent, descriptive equivalent, synonym, and then formal translation. Yang pertama borrowing. Borrowing ialah mengambil langsung kata dari bahasa sumber. Jadi tidak maksudnya kata dari bahasa sumber ke target language-nya itu tidak berubah terjemahannya. Contohnya sumber bahasanya itu mal. Nah, target language-nya itu tetap mal. Nah, orang luar negeri mengatakan komputer, kita di Indonesia komputer. Orang luar negeri remote control, kita di Indonesia remote control. Jadi tidak berubah makna dari sumber language-nya, sumber bahasanya. Dan kemudian ialah cultural equivalent. Cultural equivalent itu mengganti dengan istilah budaya setara di target language. Jadi contohnya dari source language-nya itu he took a yellow school bus. Nah, sumber language-nya itu, kemudian target language-nya dia naik angkot ke sekolah. Yellow school di luar negeri, tetapi di Indonesia tidak mengatakan yellow school, akan tetapi mengatakan angkot. Kata angkot dengan fungsi yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah descriptive equivalent. Descriptive equivalent ini menjelaskan makna konsep source language. Maksudnya memiliki penjelasan yang mungkin lebih jelas lagi. Contohnya source language-nya he always carries his smartphone everywhere he goes. Nah, artinya itu dia selalu membawa alat canggihnya atau teknologi canggihnya itu kemanapun dia pergi. Nah, kemudian yang keempat ada sinonim. Sinonim ialah menggunakan kata dengan arti yang sama. Contohnya teacher, dapat diartikan guru, pengajar, pendidik. Students dapat diartikan murid, siswa, pelajar. Kemudian yang terakhir adalah formal translation. Formal translation ini menggunakan kata dengan arti formal translation ya, terjemahan literal mengikuti struktur aslinya. Contohnya the tenant agrees, artinya penyewa setuju. Equivalence in translation. Equivalence is about conveying meaning and context from source to target language, not just word for word substitution. Jadi, kesepadanan adalah tentang menyampaikan makna dan konteks dan dari bahasa sumber ke bahasa target, bukan sekadar menerjemahkan kata demi kata. Jadi kita benar-benar harus memahami makna dari bahasa sumber ini. Kemudian tantangan dari equivalent in translation ini, yang pertama ialah cultural and linguistic difference make exact equivalence difficult. Jadi perbedaan budaya dan bahasa membuat kesepadanan yang sulit dicapai. Kemudian satu kata bisa memiliki banyak makna, misalnya mobile, sehingga konteks sangat penting. Jadi orang harus benar-benar bisa memahami source language-nya ini, karena setiap budaya itu memiliki maksudnya setiap budaya itu beda-beda. Dimana kita harus benar-benar dapat memahami source language-nya juga untuk bisa menjelaskan ke target language-nya, seperti itu. Kemudian types of language, types of equivalence. Itu ada 2, normal equivalence and dynamic equivalence. Nah, formal equivalence ini fokus terhadap bentuk dan isi dari bahasa sumber. Jadi formal equivalence ini lebih fokus terhadap pesannya dalam bentuk yang formal dan juga konteks. Dan juga dia terstruktur. Jadi dia menerjemahkan sesuai dengan grammarnya. Menjaga struktur gramatikal, penggunaan kata dan makna seperti aslinya. Nah, kemudian yang kedua ya, dynamic equivalence itu fokus terhadap respon alami dari pembaca bahasa target, mengutamakan kejelasan dan dapat dibandingkan struktur.
Oh, jadi dynamic equivalence ini kayak lebih fokus sih terhadap bagaimana seseorang bisa pahami, bagaimana caranya dia sampaikan sehingga seseorang bisa pahami. Jadi antara dua types of equivalence ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Jadi satu fokus terhadap grammarnya atau struktur kalimatnya, dia menerjemahkan sesuai dengan grammarnya, dengan terstruktur dan digunakan dalam konteks yang formal. Dan dynamic equivalence itu lebih fokus terhadap bagaimana audiens atau pendengar dapat memahaminya. Jadi dia menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Jadi tidak terlalu fokus terhadap grammarnya, tetapi bagaimana pembaca bisa memahami apa maksud dari source language-nya gitu. Idiomatic expression. Idiomatic expression or ungkapan idiomatik. An idiom is a figurative expression whose meaning differs from the literal meaning of its word. Idioms are culturally rooted and often reflect past experience or tradition. Jadi idiom adalah ungkapan kiasan yang maknanya berbeda dari arti harfiah kata-katanya. Idiom berakar pada budaya dan sering mencerminkan pengalaman atau kebiasaan masa lalu. Nah, jadi idiom ini memiliki makna yang berbeda dari arti harfiah kata-katanya. Nah, idiom dari setiap negara itu menurut saya berbeda-beda artinya, dan pastinya setiap negara itu memiliki kalimat ungkapan kiasan-kiasan. Nah, contohnya saya akan memberikan beberapa contoh dari mungkin dari luar negeri. Ada bahasa Inggris ini dalam bahasa Inggris. Contohnya piece of cake. Jika diartikan itu sepotong kue, tetapi ternyata memiliki makna yang lebih dalam, yakni sangat mudah. Kemudian ada be the farm. Be the farm itu seperti dapat diartikan mempertaruhkan segalanya. Kemudian night owl, burung hantu malam, artinya ternyata memiliki makna yakni begadang. Dapat juga diartikan begadang. Kemudian hit the bricks, menabrak bata, dapat diartikan pergi. Kemudian ada give the cold shoulder. Nah, memiliki makna yakni mengabaikan. Nah, kalau dalam di Indonesia itu ada istilah buah tangan yakni oleh-oleh. Ada istilah naik pitan atau emosi. Naik darah juga emosi. Ada juga istilah banting tulang, itu bekerja keras, dan masih banyak lagi. Dan pastinya setiap negara itu memiliki kiasan-kiasannya masing-masing. Kemudian apa sih tujuan dari idiom tersebut? Nah, sorry teman-teman. Nah, apa sih tujuan dari idiom? Purpose of idioms in writing. Tujuan penggunaan idiom dalam tulisan. Yang pertama, engage reader through abstract figurative meaning. Menarik perhatian pembaca melalui makna kiasan. Kemudian convey complex ideas simply. Menyampaikan ide kompleks secara ringkas, dan add humor and vivid imagery, dan memberikan humor dan imajinasi visual. Itulah tadi kegunaan dari idiom itu, ungkapan-ungkapan. Word for word translation, kata per kata, penerjemahan kata per kata. Nah, penerjemahan kata per kata ialah a method where each word in the source language is translated directly to the target language without adjusting word order or structure. This often results in unnatural awkward translation that do not follow the grammar of the target language.
Jadi, metode penerjemahan di mana setiap kata dari bahasa sumber diterjemahkan langsung ke bahasa target tanpa menyesuaikan urutan kata atau strukturnya. Hasil terjemahan sering terdengar kaku dan tidak alami karena tidak mengikuti tata bahasa target. Nah, adapun ciri-ciri utamanya ialah focus on word reference, fokus pada pendalaman kata secara langsung, kemudian maintain original word order, mempertahankan urutan kata dari bahasa sumber. Also called line-to-line translation, disebut juga translation baris per baris. Contohnya ialah we need to talk. In English, we need to talk. Word for wordnya, kita perlu untuk bicara. Nah, untuk natural Indonesianya kita perlu bicara. Kemudian ada she looks after her sister. Word for wordnya, dia melihat setelah adiknya. Padahal dalam natural Indonesia dia merawat adiknya. Jadi word for word translation ini kayak maksudnya itu menerjemahkan, tapi hanya dari kata per kata. Jadi kadang ada yang membuat kita tidak paham karena dia hanya menjelaskan kata per kata. Kadang ada kan mungkin yang tidak masuk akal, yang sedikit kaku. Nah, makanya dalam natural Indonesia juga dijelaskan bahwa dalam bahasa kita ternyata terjemahannya ini, ternyata maknanya ini. Baiklah, itulah mungkin itu tadi penjelasan saya terkait word for word translation, karena mungkin word for word translation ini mudah saja untuk diketahui bagaimana penerjemahan kata per kata itu. Tiga kata, tiga juga artinya sama, kata pertama, kata kedua, we need to talk, kita butuh untuk bicara, begitu. A few moments later. That concludes my presentation on these 5 topics. I apologize for any shortcomings or mistake. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.